Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan menulis teks biografi. Dalam menulis teks biografi, apa tujuan sebenarnya? Bahwa siapa tahu dari kehidupan para tokoh ini bisa kita teladani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita pelajari dulu tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar pada ini, menentukan pokok informasi dari teks biografi, menentukan hal-hal yang menarik yang bisa diteladani dari tokoh, kemudian menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi, kemudian yang keempat adalah menulis teks biografi. Demikian contoh daripada karya ini yang saya Ibu tampilkan, yaitu seperti Andrea Hriata dengan karya Laskar Pelangi, kemudian Chairil Anwar dengan karyanya Deru Campur Debu, kemudian J.K. Rowling dengan karyanya Harry Potter. Nah, siapa saja yang kita tulis dalam teks biografi? Sebenarnya banyak sekali, misalnya pahlawan. Di sini kami tampilkan pahlawan Bung Tomo, kemudian negarawan, misalnya negarawan dan teknokrat, yaitu Bapak B.J. Habibie, kemudian atlet olahraga, misalnya saya tampilkan Valentino Rossi yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, kemudian politikus, kami tampilkan Bapak Anies Baswedan, kemudian musisi kami tampilkan Ari Lasso, kemudian selebriti kami tampilkan juga yaitu Anissa Sabran, kemudian Chairil Anwar seorang sastrawan, atau mungkin banyak lagi yang lain, misalnya yang tidak Ibu sebutkan di sini, misalnya para pengusaha, para konglomerat dan sebagainya. Ciri teks dari biografi yaitu ada tokohnya. Tokohnya siapa? Misalnya kita tampilkan tadi adalah Andrea Hriata, latar itu tempat di mana dan alurnya bagaimana. Nah, di sini jenisnya bisa kita tulis secara imajinatif dan bisa kita tulis secara objektif. Kemudian bentuk teks yaitu bisa berupa naratif. Ya. Hal-hal yang terkandung dalam teks biografi. Yang pertama adalah ada pokok-pokok informasi, kemudian ada hal-hal yang menarik dari tokoh, kemudian ada permasalahan yang dihadapi tokoh, dan hal-hal yang bisa diteladani. Struktur teks biografi ada orientasi. Di sini di bagian orientasi itu berupa pendahuluan. Pada pendahuluan nanti bisa bermacam-macam, mungkin misalnya biodata tokoh, kemudian kejadian penting, dan reorientasi diulang kembali. Ini seperti contoh di sini kami tampilkan yaitu biografi Bapak Profesor Dr. Habibie. Di sini adalah pokok-pokok informasi penting, yaitu menjabat sebagai Bapak Profesor Dr. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Bapak Tri Sutrisno. Kemudian B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936, kemudian meninggal pada tanggal 11 September 2019. Kemudian istri yaitu Hasri Ainun Habibie, kemudian jabatan Presiden Republik Indonesia periode 1998-1999, kemudian Wakil Presiden. Kemudian hal-hal yang menarik
yang unik yang dimiliki oleh Bapak Habibie. Kalian tentunya sudah tidak asing bahwa dia adalah menciptakan pesawat terbang, yaitu makanya disebut Bapak Faktor Habibie dengan temuannya adalah Mr. Trek. Jadi yang dimaksudkan hal-hal yang menarik atau yang unik itu yang tidak bisa dimiliki oleh orang, tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi hanya khusus dimiliki oleh Bapak Habibie. Kemudian apa permasalahan yang dihadapi? Yaitu pada tanggal 3 September 1950 ayahnya meninggal. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama Habibie sepeninggal ayahnya. Ibunya membanting tulang membiayai anak-anaknya. Kemudian hal-hal apa yang bisa diteladani dari Bapak Habibie, yaitu dia mempunyai jiwa yang nasionalisme. Mengapa di sini kita bisa nasionalisme? Bahwa kita sebenarnya sudah tahu biografinya bahwa Bapak Habibie bekerja di Jerman, di perusahaan penerbangan di Jerman. Namun karena dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan cinta tanah air, hingga pada kejayaan masa Bapak Soeharto menjadi presiden, beliau dipanggil untuk pulang dan mendirikan pabrik pesawat terbang, yaitu Dirgat IPTN di Bandung. Kemudian di samping itu dia juga gemar membaca dan kerja keras. Di sini bedanya hal-hal yang bisa diteladani dan hal yang unik yang menarik. Yang unik mungkin yang menarik, yang unik kita tidak bisa tidak dimiliki oleh orang lain, sedangkan hal-hal yang bisa diteladani kita bisa mencontoh dari profil daripada Bapak Habibie. Nah, setelah selesai, maka kemudian evaluasi. Tentukan pokok-pokok informasi dari biografi Andrea Hirata. Kalian bisa mencari teks biografinya di internet. Ya, terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.